Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman dengan official channel Ruang Publik. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat sebuah running tag dari 0 sampai finishing setting iklannya. Saya buatkan sebuah video seperti ini karena banyaknya request dari teman-teman ya, yang melalui komentar ataupun melalui WA ke saya, sehingga saya buatkan video sebuah tutorial ini agar teman-teman bisa membuat sebuah running tag simple, tentunya mandiri dan menghemat biaya. Yuk simak videonya, jangan di skip agar teman-teman paham betul apa yang saya sampaikan dan ada beberapa poin-poin penting. Let's go. Oke ya teman-teman, ini saya tampilkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan running tag. Dalam tutorial ini saya membuat sebuah running tag dengan dimensi ukuran panjang 96, tingginya 32 cm. Nah, karena per panel ini dimensinya 16 kali 32 ya, sehingga apabila membuat 96 cm lebarnya, maka yang diperlukan 3 panel ke samping. Kalau tingginya 32 cm, maka diperlukan 2 papan bertingkat. Oke ya teman-teman, ini framenya. Saya sengaja buatkan framenya ini frame 2 sisi. Ini saya buat dari aluminium holo 1x3 inci ya, karena kalau membuat sebuah running tag dari frame aslinya sendiri, kita beli bahannya itu cukup mahal. Lebih hemat menggunakan holo ini, karena satu batangnya 6 meter, harganya 195.000, jadi cukup efisien murah. Tapi kalau kita membeli sebuah frame khusus untuk running tag, harganya lumayan mahal ya teman-teman, karena di toko aluminium jarang ada yang punya, sehingga adanya di online itu pun harganya 3 meter kurang lebih 300 lebih, jadi cukup mahal. Nah, untuk alternatifnya teman-teman bisa menggunakan aluminium holo 1x3 inci. Untuk dudukannya running tag ini teman-teman bisa membeli di online juga, namanya metal kill atau kill dudukan panel. Karena kita menggunakan ini, maka diperlukan setiap pembelian running tag dia akan mendapatkan sebuah magnet ini ya, yang ada di pojokan 4 ini. Teman-teman perhatikan, kenapa saya memilih menggunakan magnet dibandingkan dengan metode yang permanen atau di skrup? Karena apabila teman-teman membuat sebuah running tag dengan skema tempel atau magnet seperti yang saya buat, maka teman-teman akan lebih mudah mengatasi bila mana nantinya terjadi error. Jadi tidak harus menurunkan running tag dari tiangnya, cukup di cutter antara panel, yang silennya itu di cutter, sehingga yang panel bermasalah teman-teman bisa lepas. Itu tadi alasan saya kenapa saya kalau membuat running tag menggunakan model magnet seperti ini ditempel nih ya. Nah ini tuh nempel, tapi tetap kita dukung juga dari silen agar lebih kuat dan tidak kemasukan air. Ini kita panel ada 6 papan, panjangnya 3 papan, bawahnya 3 papan ya. Ini ya teman-teman, jangan skip ya teman-teman, agar teman-teman paham betul apa yang saya jelaskan di video ini. Bahan yang selanjutnya ini kabel datanya. Nah, selanjutnya untuk controller, ini mesin utama untuk pemrograman ya. Kalau aslinya untuk ukuran dari running tag ini 32 x 96, teman-teman bisa menggunakan tipe HD W00, itu sudah bisa menggunakan controller itu lebih murah, 50.000 harganya. Karena saya punyanya untuk yang controller ini, sehingga saya sebagai contoh saja, ini controller W62 atau tipe lama, sehingga dia support USB dan WiFi. Dan ini ukuran ada berapa hub ini ya, ada, saya hitung dulu, 1 2
3 4 5 6 8 hub 12. Jadi kalau dibuat untuk tinggi running tag-nya bisa mencapai 128 cm, lebarnya bisa 1 meter, itu paling besar ya teman-teman. Nah, untuk controller ini selanjutnya kabel power. Nah, karena ini saya juga dadakan membuat tutorialnya sehingga kabel powernya saya seala kadarnya dulu. Namun sebagai catatan untuk teman-teman, apabila teman-teman ingin membuat running tag lebih awet, saya sarankan gunakan kabel power tunggal seperti ini. Nah, ini lebih besar serabutnya ya, pilih yang serabutnya yang ntar saya fokuskan. Nah, ini yang lebih besar kayak gini, jangan yang kecil-kecil kayak gini, ini cepat kaku atau cepat patah kalau kena panas. Nah, oke, itu untuk perihal kabel power. Selanjutnya power supply ya. Nah, ini power supply-nya. Power supply bisa menggunakan 5 volt 40 ampere. Karena saya punyanya ini sebagai contoh saja. Teman-teman bisa menggunakan 5 volt 40 ampere. Kenapa saya sarankan yang 40 ampere? Bila mana teman-teman ingin membuat ini kan satu sisi, sehingga ingin menjadikan dua sisi, teman-teman cukup menambahkan dudukan magnet ini di sebelah sisi yang lainnya, sehingga tidak harus mengganti power supply lagi. Itu ya teman-teman, catatan dari saya. Oke, kita lanjut saja bagaimana cara merangkainya. Itu tadi penjelasan komponen untuk beberapa part running tag. Oke, saya lanjut untuk mekanisme perakitannya. Simak ya teman-teman. Oke ya teman-teman, kita lanjut dari pertama, dari awal. Oh ya, ini ya teman-teman, apabila teman-teman mendapatkan sebuah running tag yang tidak ada tanda panahnya seperti ini, saya kasih contoh yang ada panahnya. Nah, ini tipe DIP ya, yang sering saya rekomendasikan untuk pembuatan running tag. Nah, ini ya teman-teman, apabila ada tandanya seperti ini, teman-teman akan sangat mudah untuk menentukan mana posisi atas dan bawahnya. Tapi kalau teman-teman menemukan atau panel yang tidak ada tanda panahnya seperti ini, polos, teman-teman bisa patokannya dari depan. Nah, ini kan lampu ada payungnya ya. Nah, ini posisi payung harus yang di posisi paling atas. Oke teman-teman, kita lanjut saja. Nah, pertama teman-teman perhatikan dulu, ini framenya saya balik. Oke, saya balik dulu seperti ini ya, kita berdirikan dulu. Cara memasangkan panel pada framenya, ini teman-teman posisinya harus berdiri seperti ini. Nah, ini ada payungnya yang paling atas. Kalau ada tanda panahnya berarti panahnya menghadap ke atas ini. Oke, kita tempelkan dulu ya teman-teman, jangan sampai terbalik. Nah, ini dari depan. Kalau menempelkan dari depan seperti ini, payungnya yang di atas kita pasang dulu semuanya agar teman-teman paham. Oke. Jangan sampai terbalik, yang ada payungnya di atas. Ini ukuran 32 kali 96 ya. Oke, kita pasang dulu satu persatu. Kita lanjut lagi. Nah, oke, setelah udah semua saya akan posisikan terbalik biar lebih mudah untuk merekodnya ya. Nah, teman-teman perhatikan. Oke, gini. Nah, apabila posisi dari belakang, maka yang diperhatikan ini ya teman-teman, VCC harus paling sebelah kiri, harus diperhatikan semua. Apabila ada VCC di sebelah kanan, maka panel tersebut itu kebalik, teman-teman bisa diatur kembali. Nah, itu bisa jadi patokan. Ini saya dekatkan dulu. Nah, saya nyalakan nih ya, ada tulisan VCC ya. VCC itu adalah jalur positif ke power supply. Kalau yang GND itu ground ke negatifnya. Nah,
Oke, ini perihal penataannya. Nah, kalau sudah, saya akan pasang lagi selanjutnya ke kabel data ya. Oke, kita lanjut pemasangan kabel data. Nah, untuk kabel data sendiri teman-teman perhatikan ini ya, ujung sisinya ada atau kayak pen begini ya. Nah, yang ininya polos, yang sisi satunya. Jadi pemasangannya harus seperti ini urutannya dari depan. Nah, kita pasang dulu ke panel yang ujung ya. Kita buka dulu panelnya. Pasangnya seperti ini. Kita tancapkan. Oke, ujung yang pertama, selanjutnya ujung yang kedua yang bawahnya sama, yang ada pentolannya begini, ini paling depan begini. Ini untuk jalur masuk controller nanti ya. Pasang dulu satu persatu. Sudah, kita geser lagi. Kita pasang lagi yang selanjutnya sama, ini dari ujung ada pentolan di sini, kita tancapin ke yang sebelahnya. Pasang semua. Ini kita satu persatu pasangnya. Oke, udah semua ya teman-teman. Nah, ini untuk catatan penting buat teman-teman apabila ingin membuat dua sisi. Nah, untuk dua sisi sendiri teman-teman kabel datanya itu keluarnya dari sini, jalurnya sama kayak gini. Jadi ibaratnya seperti ini ya, panel itu seperti ini. Nah, dibalik seperti ini, berarti masuknya dari sini. Ini tinggal ditancapin begini. Nah, ini memasangkannya begini. Ini untuk dua sisi. Jadi yang membuat teman-teman kadang bingung cara membuat dua sisi itu bagaimana sih. Nah, seperti ini, aslinya cuma panelnya tuh dilipat aja seperti ini. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Kita pasang lagi ini. Sekarang kita lanjut pemasangan kabel power. Nah, untuk kabel power kita bedakan ya, warna merah untuk positif atau VCC. Nah, untuk pengambilan power, kenapa saya membuat tutorial ini 3 panel ke samping, agar teman-teman paham. Jadi tidak hanya misalnya powernya dari sini lari ke sini, sini ke sini, terus seterusnya. Jangan seperti itu rangkaiannya. Karena kalau rangkaian seperti itu, maka akan berdampak paling panas pada kabel yang terhubung ke power supply, sehingga cepat putus ya teman-teman. Nah, sehingga di sini teman-teman saya sarankan untuk pengambilan powernya dari sini ke sini, ini ke sini, terus dari sini langsung masuk ke power supply. Jadi 3 panel masuknya di tengah. Oke teman-teman paham? Kita lanjut pasang ya. Oke, kita buka dulu. Oke,
Oke ya teman-teman, udah selesai seperti ini rangkaiannya. Teman-teman bisa diperhatikan positif sini ke sini, ini juga ke sini, terus keluar ke power supply, ini sama yang bawah. Kalau sudah, kita tambahkan jalur lagi ya di sebelah sana ya teman-teman. Kita tambahkan lagi jalur untuk power controller atau mesin utamanya. Kita ambilkan dari sini, tidak masalah, tidak harus dari power supply nya. Nah ini kontrolernya ya, kita langsung masukkan untuk kabel VCC atau positif masuk ke controller bagian 5 volt. Oke. Rekomendasi dari saya, gunakan controller yang tipe W00, HD, W berapa, tergantung dari tinggi yang teman-teman mau pasang running track. Karena saya rekomendasi controller ini, cara menyetingnya itu cukup mudah dibandingkan dengan tipe TF atau yang lain. Oke ya teman-teman, sudah selesai. Nah untuk pemasangan kabel data ini teman-teman ya, yang ada ujungnya ini atau pentolan ini, yang posisi panel paling atas berarti masuknya ke ini hub 12 kali 1, berarti input panel nomor 1 atau yang paling atas. Jadi yang warna hitam paling atas nih ya, ada tulisannya 12 kali 1, 12 kali 2, berarti urutan panel kedua. Terus kalau misalnya 12 kali 3 berarti panel yang ketiga. Jadi semakin ke sini berarti panel itu urutan semakin ke bawah. Nah cara pemasangannya, yang ada pentolannya ini masuk ke arah ke dalam, bukan keluar ya, seperti ini, tolnya ke sana. Ini juga sama, hub nomor 2 lihat teman-teman. Oke, nah, sudah selesai ya teman-teman. Ini untuk rangkaiannya, pemasangannya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita pasang power supply, tapi sebelum itu saya berdirikan dulu biar lebih mudah. Nah, oke, seperti ini ya. Oke, kita atur posisi seperti ini ya teman-teman, tinggal kita pasang ke power supply nya. Nah, di power supply ini ada lambang positif dan negatif, semua power supply sama. Jadi yang positif ini masuk dari kabel warna merah. Mana pinnya teman-teman? Oh ini. Oke, kita hubungkan dulu ya, jangan sampai kebalik, nanti malah konslet. Nah yang hitam masuk ke negatif, kita pasang dulu. Yang satunya sama. Oke, sudah semua ya teman-teman, cukup singkat ya untuk pembuatan running tag-nya ini. Kita coba nyalakan dulu teman-teman. Kita colokkan. Oke,
nyala ya teman-teman. Oke, kita atur geser dulu biar lebih mudah untuk merekodnya. Oke, udah selesai. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini running tag-nya warna hijau ya. Cuma karena ada efek dari lampu jadi kelihatan warna putih. Oke, saya coba matikan dulu lampunya, cahayaannya. Nah, ini kesannya jadi mantul, jadi warna putih, aslinya warna hijau terang banget. Oke, saya nyalakan lagi. Nah, lanjut, saat ini kita akan coba bagaimana cara menyetingnya ya. Jadi saya akan kumpas tuntas mulai dari perakitan sampai settingnya. Oke ya teman-teman, kita lanjut lagi ke langkah setting running tag-nya. Cara memasang iklannya seperti apa. Karena ini saya menggunakan controller tipe HDW062 atau tipe HD, itu menggunakan aplikasi di Play Store namanya LED Art. Kita cari di Play Store dulu ya, LED Art. Nah, ini paling atas. Nah, teman-teman ini tinggal install ini aplikasinya. Kita buka ya teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini. Sebelum kita melakukan penyetingan, kita hubungkan dulu ke WiFi running tag-nya. Kita masuk ke WiFi-nya, kita nyalakan. Nah, udah langsung terhubung ya teman-teman, karena tadi udah saya hubungkan. Nama controllernya pasti awalannya W, itu nama programmer controllernya. Nah, untuk passwordnya sendiri dia 8-nya 8 kali. Jadi saya sarankan apabila teman-teman membuat running tag, passwordnya kalau bisa dirubah, karena untuk menghindari orang-orang yang iseng ya teman-teman. Oke, kita kembali ke aplikasinya yang tadi, kita buka, kita masuk sini ke peralatan. Apabila tampilannya sudah seperti ini, berarti HP ini sudah nyambung ke running tag-nya. Nah, untuk merubah dimensi layarnya, teman-teman masuk ke program, klik bagian yang ini kayak pengaturan yang pojok kanan atas, diklik. Nah, untuk tinggi dan lebarnya teman-teman sesuaikan. Apabila lebarnya ini running tag berarti 3 panel ke samping, berarti 96, tingginya 2 panel berarti 32. Kalau sudah tinggal konfirmasi. Nah, bagaimana cara menambahkan iklannya? Teman-teman cukup klik yang bagian acara baru. Nah, seperti ini. Tinggal diklik di bagian ini ya, kolom dihapus. Contoh saya ketik ruang publik. Nah, ini teman-teman tinggal diklik huruf B untuk membesarkan hurufnya, geser ke kanan agar hurufnya pas di tengah. Teman-teman klik bagian yang ini. Nah, oke. Setelah itu teman-teman sesuaikan ukuran hurufnya. Nah, seperti ini, kurang besar. Nah, untuk tampilan iklannya mau seperti apa, model berjalan atau berganti-berganti seperti itu, teman-teman klik bagian efek animasi. Nah, contoh saya klik ini, nah seperti ini ya, ini terus berjalan. Untuk mendambakan bagian garis samping, teman-teman pilih bingkai. Ini pilih bingkai. Nah, seperti ini. Apabila iklan ini menampilkan kecepatan yang dirasa sangat cepat, teman-teman pilih kecepatan, dinaikkan ukuran 25 sehingga agak lebih semut ya, atau lambat. Nah, itu kalau sudah, teman-teman klik bagian mengirim. Nah, ini langsung terhubung sini, mengirim. Nah, berhasil ya. Nah, oke. Nah, oke ya teman-teman, iklannya sudah berubah, tampilan seperti yang saya setting tadi. Nah, terus bagaimana cara menambahkan iklan yang lain? Nah, kita kembali lagi ke aplikasi ya. Caranya cukup mudah,
teman-teman tinggal klik lagi di acara baru, sama tinggal pasang promonya, misalnya jangan lupa subscribe nah, seperti ini ya, sama kayak tadi, di blok, ditengahkan, ukuran disesuaikan seperti ini. Tampilan bebas mau seperti apa tuh. Kalau tulisannya panjang karena iklannya terbatas ya tinggal pilih yang terus berjalan. Kecepatan jangan lupa biar tidak terlalu cepat. Terus bingkai, teman-teman saya rasa bisa berkreasi sendiri mau seperti apa tampilannya. Oke, kita lanjut saja ke bagian kirim ya, langsung kirim. Nah ini tampilan iklannya ya, 2 iklan yang saya pasang tadi ya. Pertama ruang publik, yang kedua jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, ini caranya. Oke, ini saya menggunakan frame aluminium hulu 1x3. Nama sikunya ini corner ABS. Teman-teman bisa dibeli di Tokopedia banyak. Ini harganya kurang lebih 10 ada, 12.000 ada. Kalau untuk framenya ini 195, ukuran panjang 6 meter. Jadi teman-teman bisa membuat, kalau membuat seperti ini banyak kelebihan, bisa disimpan. Nah, untuk rangkaiannya ya seperti ini tadi ya, seperti yang saya jelaskan dari awal sampai akhir. Nah, untuk penyesuaian kontrolernya, apabila teman-teman masih banyak pertanyaan bisa di kolom komentar. Bagaimana teman-teman, tutorialnya sangat mudah bukan? Saya harap teman-teman bisa membuat secara mandiri sehingga akan membuat banyak biaya. Tentunya kalau teman-teman bisa membuat sebuah running tag akan bisa dijadikan sebuah bisnis baru ya, sehingga teman-teman bisa menerima pesanan dari teman-teman sekitar untuk media iklan. Apabila teman-teman banyak pertanyaan seputar running tag, silahkan komentar di kolom video saya ini. Tentunya saya akan jawab sesuai apa yang saya tahu. Oke ya teman-teman, tentunya jangan lupa kalau teman-teman suka dengan channel saya ini, caranya cukup mudah, support terus dengan cara like, comment, subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru yang ada di channel saya ini. Oke ya teman-teman, saya akan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.